Pada zaman dahulu, terdapat seorang laki-laki yang telah melakukan dosa yang sangat besar. Ia telah membunuh 99 orang. Suatu hari, timbullah keinginannya untuk bertaubat. Namun dia bingung, masihkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan memberikan ampunan untuknya? Kemudian ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Siapakah dari kalian yang tahu di mana orang yang paling berilmu di muka bumi ini?" Orang-orang tersebut merasa takut karena teringat betapa kejamnya si pembunuh ini. Lalu salah seorang dari mereka menyarankan, "Pergilah terus ke arah telunjuk jariku dan kemudian bertanyalah di sana di mana rumah seorang rahib yang terkenal sangat tinggi ilmunya." Kemudian si pembunuh bergegas pergi menemui sang rahib dengan dipenuhi harapan untuk penghapusan semua dosa yang telah ia lakukan. Ketika sampai di rumah sang rahib, ia kemudian menceritakan semua pembunuhannya dan bertanya, "Jika aku bertaubat, dapatkah dosaku diampuni?" Sang rahib berkerut dan tidak percaya dengan pertanyaan yang diajukan oleh si pembunuh. Dengan senyum yang sedikit mengejek, ia kemudian berkata, Tidak mungkin, dosamu tidak mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya. Kamu tahu kenapa? Sebab kamu adalah orang paling terkutuk di muka bumi ini." Mendengar jawaban sang rahib, si pembunuh langsung memerah padam wajahnya. Dalam sekejap mata, dicabutnya pedang dan dibunuhnya sang rahib. Sekarang korban pembunuhannya sudah genap 100 orang. Dengan wajah yang murung, ia kembali menemui orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian bertanya lagi, "Rahib itu bukan orang yang paling berilmu. Di dunia ini pasti masih ada orang lain. Bisakah kalian tunjukkan orang yang lebih berilmu dari rahib itu?" Orang-orang yang ada di sekitarnya merasa sangat ketakutan. Kemudian salah seorang dari mereka menunjukkan rumah seorang ulama. Setelah pembunuh menanyakan hal yang sama, kemudian sang ulama menjawab, "Tentu saja bisa. Siapakah yang dapat menghalangi seseorang yang ingin bertaubat? Tetapi dengarlah saranku, tinggalkan negerimu sebab negeri itu negeri yang buruk. Pergilah ke kota yang penduduknya orang-orang solih. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka." Setelah mengucapkan terima kasih, si pembunuh 100 manusia kemudian bergegas pergi menuju ke negeri yang ditunjukkan sang ulama. Semakin lama ia semakin jauh meninggalkan negerinya. Namun negeri orang-orang soleh yang dituju juga masih jauh. Hingga tiba pada separuh perjalanan, maut datang menjemput dan ia pun rubuh di tengah jalan. Malaikat rahmah datang bersama malaikat azab. Keduanya bertengkar memperebutkan si pembunuh. Malaikat rahmah berkata, "Orang ini pergi jauh untuk bertaubat dan memulai hidup baru bersama orang-orang solih. Hatinya dipenuhi pengharapan akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disesaki penyesalan akan perbuatannya yang telah lampau." Namun malaikat azab mendebatnya dengan keras, "Tetapi kau pun tahu bahwa sejak bertaubat ia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Jadi akulah yang lebih berhak membawa ruhnya untuk disiksa dalam kubur." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat lain yang diturunkan ke dunia dalam wujud manusia, yang kemudian menghampiri kedua malaikat yang tengah berdebat. Malaikat rahmah dan malaikat azab menoleh kepadanya dan meminta malaikat ketiga menjadi penengah. Maka malaikat ketiga pun berkata, "Ukurlah jarak antara kedua negeri itu, negeri tempat orang ini berasal dan negeri tempat orang-orang solih yang sedang ditujunya. Kemana orang ini lebih dekat, ke negeri itulah ia tergolong." Kemudian ketiga malaikat mengukur jarak dari tempat mayat si pembunuh tergeletak ke masing-masing negeri. Dan saat itu Allah memerintahkan negeri asal si pembunuh untuk menjauh dan menyuruh negeri yang hendak dituju untuk mendekat. Para malaikat mengukur dan mendapatkan bahwa ternyata jarak ke tempat yang dituju lebih dekat sejengkal dari negeri yang ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Malaikat rahmah lalu membawa ruh orang itu pergi ke tempat yang baik di alam kubur.